Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin kita udah membahas mengenai kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, kemudian sambutan bangsa Jepang oleh rakyat Indonesia, kemudian pembentukan pemerintahan sipil dan juga pembentukan pemerintahan militer. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita selanjutnya, mengenai organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara mengenai organisasi, tentu kita tidaklah asing lagi, karena biasa kita juga mengenal organisasi pada masa pendudukan Belanda. Nah, pada masa pendudukan Belanda yang kita kenal organisasinya seperti Budi Utomo, kemudian dan juga organisasi-organisasi yang lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Nah, untuk pada materi ini, Ibu harap kalian bisa ya mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu dengan tujuan kalian bisa atau mampu mengevaluasi perkembangan organisasi pergerakan Jepang di Indonesia. Nah, jadi tujuannya Ibu harap kalian paham mengenai organisasi pergerakan Jepang yang ada di Indonesia. Baiklah, yang pertama kita masuk dulu organisasi sosial kemasyarakatannya. Nah, organisasi sosial di bidang kemasyarakatan pada masa Jepang ini. Nah, yang pertama ada gerakan 3A. Nah, apa itu gerakan 3A? Gerakan 3A ini biasa bisa ada panggilannya seperti yang pertama Jepang Cahaya Asia, kemudian Jepang Pelindung Asia, dan juga Jepang Pemimpin Asia. Nah, jadi ini merupakan salah satu taktik atau cara Jepang ingin menarik simpati rakyat Indonesia seperti kita pahami pada pertemuan sebelumnya bahwa Jepang ini melakukan propagandanya untuk mengambil hati atau simpati rakyat Indonesia. Maka ini juga salah satu caranya propaganda Jepang terhadap rakyat Indonesia. Jadi gerakan 3A ini, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, kemudian Jepang Pemimpin Asia ini berdiri pada tanggal 29 April 1942. Kemudian gerakan 3A ini dipelopori oleh Hiroshi Shimizu, kemudian ketuanya ditunjuk dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu Mr. Syamsuddin, kemudian anggotanya yaitu ada Sultan Pamuncak dan Muhammad Soleh. Nah, beberapa komitenya pada masa gerakan 3A ini, Cahaya Asia, Pelindung Asia, Pemimpin Asia ini, yaitu ada Komite Nasional, Komite Rakyat, dan juga komite yang bersifat lokal. Nah, jadi pada masa gerakan 3A ini, penyerahan propaganda Jepang dilakukan melalui media massa. Jadi pada masa gerakan 3A ini, perkembangannya selain membentuk organisasi komite-komite yang Ibu jelaskan tadi, penyebaran Jepang ini dilakukan dengan media massa atau dilakukan penyebarannya melalui media massa. Wah, Jepang ini mampu loh melindungi, Jepang ini mampu memberikan cahaya, Jepang ini mampu memberikan jalan kepemimpinan seperti itu. Maka hal ini disalurkan atau disampaikan melalui media massa. Nah, kita lanjut. Nah, jadi 3A ini tidak berlangsung lama, ya hanya sampai beberapa bulan saja. Ketika didirikan bulan April, maka berakhirnya yaitu pada bulan Desember 1942. Nah, apa sih penyebabnya? Gerakan 3A ini hanya sebentar saja, karena kurang mendapat simpatisan atau kurang mendapat dukungan oleh rakyat Indonesia seperti itu. Jadi kurang nampak lah gitu perubahan yang diberikan oleh gerakan 3A ini seperti itu. Nah, kita lanjut ke organisasi selanjutnya. Nah, yang kedua ada namanya organisasinya Putra. Nah, Putra, ya, Pusat Tenaga Rakyat Indonesia. Nah, jika kita melihat gambar di sini, ya, ini ada 4 orang tokoh. Yang pertama itu ada Insinyur Soekarno, kemudian Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, dan juga Ki Mas Mansur. Nah, mereka berempat ini dikenal sebagai 4 serangkai. Apa sih peran mereka, 4 serangkai ini? Apa kaitannya dengan Putra? Jadi,
Sebelumnya didirikan Putra ini pada tanggal 16 April 1943, didirikan oleh 4 serangkai. Jadi pendirinya ini, Jepang ini memberikan wadah, sementara yang mendirikan Putra ini adalah bahasa Indonesia, yaitu 4 serangkai. Nah, tujuan untuk dari Putra ini adalah untuk menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Nah, seperti pada masa sebelum Jepang menjajah kita, yang menjajah kita itu adalah bangsa Belanda. Jadi kewajiban putra terhadap Jepang adalah, jadi ketika kita diberikan wadah, diberikan apa namanya ini, cara untuk membentuk organisasi, maka kita juga memiliki kewajiban terhadap bangsa Jepang. Nah, apa itu? Yang pertama, memimpin rakyat untuk bersama-sama menghapus pengaruh Amerika, Inggris, dan Belanda. Nah, kenapa rakyat bersama-sama menghapus pengaruh Amerika, Inggris, dan Belanda? Seperti yang kita bahas kemarin, baik itu Ibu bahas di tatap muka ya, ataupun di slide sebelumnya, bahwa Amerika Serikat, ya Amerika, Inggris, dan Belanda ini merupakan musuh terberat oleh bangsa Jepang. Kalau kita bicara musuh, ya Amerika, seperti kita ketahui kemarin bahwa ketika si Jepang mampu memberikan serangan Pearl Harbor, ya, dan mengalahkan Amerika Serikat. Kemudian Inggris dan Belanda juga merupakan musuh bangsa Jepang, apalagi ketika kita masuk mengenai Perang Pasifik Raya. Nah, kemudian yang kedua, mengambil bagian dalam usaha pertahanan Asia Raya. Jadi, pertahanan ya, selanjutnya yang ketiga, yaitu memperkuat rasa persaudaraan Jepang dan Indonesia. Ini merupakan taktik oleh bangsa Jepang mempropaganda rakyat Indonesia bagaimana caranya hubungan mereka dapat terjalin baik agar bangsa Indonesia membantu bangsa Jepang dalam memenangkan Perang Pasifik Raya. Nah, seperti kita ketahui bahwa Perang Pasifik Raya ini merupakan perang salah satu titik pada masa Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1939 sampai 1945, di mana ada 3 titik. Yang pertama titiknya ada di Eropa, kemudian di Afrika Utara, dan juga di daerah Pasifik Raya atau Asia Pasifik. Nah, perang di Asia Pasifik ini merupakan tonggak awal perperangan yang dimulai, yaitu ketika bangsa Jepang menyerang pangkalan udara militer Amerika Serikat di Hawaii. Ini merupakan tonggak awalnya bangsa Jepang mampu melakukan serangan-serangan lanjutan. Nah, ketika bangsa Jepang mampu menyerang pangkalan militer Amerika Serikat dan Jepang memenangkan serangan tersebut, dan akhirnya Jepang mampu melanjutkan perjalanannya dalam menjajah bangsa-bangsa, salah satunya adalah bangsa Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika bangsa Jepang datang ke Indonesia, salah satu faktornya itu adalah bangsa Jepang ingin bangsa Indonesia membantu dalam memenangkan Perang Pasifik, itu pada masa Perang Dunia Kedua. Jadi secara tidak langsung kita juga terlibat dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 hingga 1945. Kemudian mengintensifkan pelajaran bahasa Jepang. Nah, kenapa ini diintensifkan? Karena kebanyakan masyarakat Indonesia kalau di masa Belanda, penjajahan itu lebih dimayoritaskan di bidang perkebunan atau dalam penanaman seperti itu. Kalau pada bangsa Jepang ini lebih mengutamakan di bidang militernya. Maka kalau misalnya mereka dilatih, istilahnya mereka paham dengan bahasa-bahasa yang diutarakan oleh orang Jepang, sehingga kita diintensifkan pelajaran bahasa-bahasa Jepang. Itu salah satu contohnya. Kemudian membina dan memusatkan potensi bangsa Indonesia untuk kepentingan bahasa Jepang. Jadi kita itu harus membina dan memusatkan potensi bangsa Indonesia ini, potensi yang kita miliki untuk kepentingan bangsa Jepang. Nah, awalnya Putra ini sangat disambut baik oleh bangsa Indonesia karena merupakan suatu organisasi yang mampu menghidupkan semangat juang untuk memerdekakan bangsa Indonesia, sehingga dapat dukungan dari organisasi-organisasi lainnya seperti Organisasi Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos Menengah, dan juga pegawai
pegawai pos, telegraf, telepon, radio, serta pengurus besar Istri Indonesia. Nah, ketika telah mendapat dukungan, hal ini menyebabkan Jepang menjadi menjadi tidak percaya lagi atau merasa bahwa Putra ini lebih banyak mementingkan kepentingan bangsa Indonesia. Sementara tujuan dari awalnya dibentuk Putra ini adalah untuk membantu Jepang dalam memenangkan Perang Pasifik. Wah, ini bahaya seperti itu. Sehingga Jepang akhirnya membubarkan atau mengakhiri organisasi Putra ini pada tahun 1944 dengan penyebab Jepang menganggap bahwa Putra ini tidak bermanfaat lagi untuk bangsa Jepang karena Putra ini lebih bermanfaat atau lebih mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu organisasi MIAI. Nah, MIAI Majelis Islam A'la Indonesia merupakan suatu organisasi yang berbasis dalam bidang agama, yaitu agama Islam. Nah, MIAI ini didirikan pada tahun 1937, yaitu didirikan pada masa kolonial Belanda. Nah, kenapa MIAI ini pada masa Jepang tidak dibubarkan, padahal berdirinya udah pada masa Belanda? Karena Jepang mengetahui bahwa pada umumnya mayoritas agama yang dianut oleh bangsa Indonesia pada saat itu adalah agama Islam. Jadi mereka beritikat bahwa jika MIAI ini dibubarkan nanti akan jadi masalah nih, maka tidak akan pendukung dari agama Islam ini akan berkurang. Maka MIAI ini tidak dibubarkan oleh bangsa Jepang, tetap dilanjutkan. Dan juga MIAI ini adalah organisasi yang anti Barat. Nah, kemudian tugas dan tujuan MIAI ini yaitu menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia, kemudian mengharmoniskan Islam dengan tuntunan perkembangan zaman, yang ketiga ikut membantu Jepang dalam perang Pasifik, dalam perang Asia Raya atau perang Pasifik. Nah, ketika si Jepang mampu mempropaganda organisasi MIAI ini ketika dia berhasil menemui Kolonel Hari untuk melakukan saling membicarakan mengenai bagaimana organisasi Islam ini agar mampu bekerja sama dengan Jepang, yaitu dengan membawa beberapa anggota-anggota dari MIAI atau Islam ini untuk ikut serta dalam dalam pemerintahan bangsa Jepang di Indonesia. Itulah propaganda yang dilakukan bangsa Jepang terhadap bangsa Indonesia dalam organisasi MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Kemudian kegiatan terbesar dari MIAI ini yaitu membentuk Baitul Mal sehingga mampu menerbitkan majalah Suara MIAI sebagai sarana komunikasi. Kemudian nah, ini dia suara MIAI, nah Majelis Islam A'la Indonesia, sehingga dia mampu menerbitkan sebuah surat kabar. Kemudian ketika pada bulan Oktober 1943, baiklah kita lanjut organisasi selanjutnya yaitu Masyumi. Seperti kita ketahui bahwa sebelum Masyumi itu ada MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia. Nah, organisasi tersebut dibubarkan. Kenapa sih dibubarkan seperti itu? Karena bangsa Jepang merasa bahwa organisasi MIAI ini lebih mengutamakan atau lebih mendahulukan kepentingan agama Islam seperti itu. Seperti Baitul Mal. Jadi uang-uang yang didapatkan tersebut lebih digunakan untuk kepentingan-kepentingan agama atau kepentingan organisasi agama Islam. Tidak mementingkan Jepang seperti itu. Sementara Jepang mengharapkan bahwa lebih mementingkan bangsa Jepang sendiri. Dan juga ketika MIAI juga telah mampu membuat surat kabar sendiri yaitu suara yang ada di slide sebelumnya. Nah, Masyumi ini menggantikan MIAI, didirikan atau diresmikan yaitu
oleh Gun Seikan pada tanggal 22 November 1943. Nah, harapan Jepang terhadap Masyumi ini adalah sebagai wadah pengumpul dana dan juga penggerak umat Islam dalam Perang Pasifik. Jadi pada umumnya semua dari organisasi yang dibentuk oleh bangsa Jepang ini adalah tujuannya memenangkan Perang Pasifik, mendukung Perang Pasifik seperti itu. Karena tujuan awalnya atau tujuan yang sangat diinginkan oleh bangsa Jepang itu adalah memenangkan Perang Pasifik, yaitu 3 titik perang yang ada pada masa Perang Dunia Kedua. Seperti yang bilang tadi, bahwa Perang Dunia Kedua yang berlangsung dari tahun 1039 sampai 1945 itu ada 3 titik. Yang pertama itu ada di Eropa, kemudian di Afrika Utara, selanjutnya ada di Asia Pasifik. Nah, Jepang ini berada di Asia Pasifiknya, seperti itu. Nah, lawannya nanti ada Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan yang lainnya. Kemudian, Masyumi ini terbagi atas 2. Yang pertama itu ada Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini perwakilnya itu Ki Mas Mansur atau Ki Haji dan juga Ki Haji Farid Ma'ruf, Ki Haji Mukti Kartosodarmono. Kemudian NU. Nah, NU ini perwakilannya ada Ki Haji Nakrowi, Zainul Arifin, Ki Haji Wahid Hashim, dan juga Ki Haji Mukhtar. Nah, Masyumi ini, pada masa perkembangannya, Masyumi ini menolak budaya Seikeirei. Nah, Seikeirei ini yaitu budaya yang menunduk kepada matahari terbit, tanda penghormatan terhadap Kaisar Jepang. Nah, Seikeirei ini menurut Masyumi bertentangan dengan ajaran agama Islam karena gerakannya sama seperti gerakan ruku saat sholat. Maka pemerintah Jepang memberikan kebebasan kepada orang Indonesia untuk tidak melakukan Seikeirei-kan. Nah, ini salah satu kegiatan yang dilakukan, hal yang dilakukan oleh organisasi Masyumi pada pendudukan Jepang di Indonesia. Selanjutnya ada Jawa Hakokai. Nah, Jawa Hakokai ini dibentuk pada 8 Januari 1944, diperkasai oleh Letnan Jenderal Kumachi Harada. Kepengurusan terdiri atas 3 bagian, yaitu ada bidang pendidikan, bagian usaha, dan juga bagian umum. Kemudian Jawa Hakokai ini memiliki tujuan memerintah Jepang untuk memobilisasi segenap potensi bangsa Indonesia. Kemudian bukti dari Jawa Hakokai ini adalah sejak awal 1945 potensi sosial ekonomi bangsa Indonesia dimobilisasi melalui Jawa Hakokai atau difasilitasi lah oleh Jawa Hakokai. Baiklah, jadi setelah Ibu jelaskan mengenai organisasi sosial kemasyarakatan pada masa Jepang Indonesia, untuk lebih lengkapnya silahkan kalian simak video berikut mengenai organisasi sosial kemasyarakatan Indonesia pada masa Jepang. 1. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. 2. Organisasi semi-militer. 3. Organisasi militer. 1. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. A. Gerakan 3A. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. 3 semboyan 3A itu adalah Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini diketuai oleh Mr. Samsudin. Tujuannya adalah melakukan propaganda. Ternyata gerakan 3A kurang mendapat simpati dari rakyat. Bulan Desember 1942, gerakan 3A dinyatakan gagal. B. Pusat Tenaga Rakyat atau Putera. Sebelum membentuk Putera, Jepang membentuk Pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Soekarjo Wiryo Pranoto, namun gagal. Kemudian pada tanggal 16 April 1943 dibentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putera yang diketuai oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara.
Tugas Putra adalah memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Putra pun berkembang dan bertambah kuat. Perkembangan Putra akhirnya menimbulkan kekhawatiran di pihak Jepang karena Putra telah dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan ke arah kemerdekaan. Maka pada tahun 1944 Putra dibubarkan. C. Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI dan Majelis Syuro Muslimin atau Masyumi. Pada tanggal 4 September 1942, MIAI diizinkan aktif kembali yang diketuai Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan tugas dan tujuan: 1. Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. 2. Mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman. 3. Ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Namun arah perkembangan MIAI dipahami Jepang tidak memberi kontribusi terhadapnya, sehingga pada November 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi di Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa, dibentuk oleh Jenderal Kumaikichi Harada. Pimpinan pusat dipegang oleh Gun Saikan, sedangkan penasehatnya adalah Insinyur Soekarno dan Hasyim Asy'ari. Adapun program-program kegiatan Jawa Hokokai adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintahan Jepang. 2. Memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan. Dan 3. Memperkokoh pembelaan tanah air. Organisasi Jawa Nah, Hokokai itu dia di bidang sosial kemasyarakatan. Ada yang pertama tadi ada organisasi 3A, kemudian Putra, selanjutnya ada MIAI, Masyumi, dan juga Jawa Hokokai. Jadi untuk organisasi di bidang sosial kemasyarakatan itu saja. Kita lanjut ke organisasi selanjutnya, yaitu organisasi semi militer. Untuk organisasi semi militer, nah ada beberapa. Nah, yang pertama itu ada Seinendan. Nah, jadi organisasi yang pertama ada Seinendan. Jadi kita jika kembali sebelumnya bahwa selain organisasi yang bidang sosial kemasyarakatan, bangsa Jepang juga melatih putra-putri, melatih para pemuda bangsa Indonesia untuk pandai dalam bidang militer. Nah, hal ini dilakukan untuk menarik simpati yang pertama, kemudian untuk dilatih juga pemuda ini. Kalau sudah dilatih, nanti mereka akan menggunakan para pemuda kita untuk memenangkan perang Pasifik. Nah, yang pertama itu ada organisasinya Seinendan, kemudian ada Keibondan, ada Barisan Pelopor, ada Hizbullah, kemudian Fujinkai, ada Gaku Kotai. Nah, untuk beberapa organisasi ini di bidang militer ini, Ibu akan membahas melalui video. Silahkan disimak videonya, kemudian kalian salin poin-poin pentingnya mengenai organisasi-organisasi ini. Jawa. 2. Organisasi semi militer. Yang selanjutnya A. Organisasi Seinendan. Seinendan atau Korps Pemuda adalah organisasi para pemuda yang berusia 14 sampai 22 tahun. Anggota Seinendan mencapai 500.000 orang. Bagi Jepang, organisasi ini merupakan tentara cadangan guna memperkuat usaha mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. B. Keibodan. Organisasi Keibodan atau Korps Kewaspadaan merupakan organisasi semi militer yang anggotanya para pemuda yang berusia antara 25 sampai 35 tahun. Pembentukan Keibodan ini memang dimaksudkan untuk membantu tugas polisi. Agustus 1943 juga dibentuk Fujinkai atau Perkumpulan Wanita. Ketika situasi perang memanas, Fujinkai diberi latihan militer sederhana. Tahun 1944 dibentuk pasukan Srikandi. C. Barisan Pelopor. Dibentuk pada 1 November 1944 dipimpin Insinyur Soekarno. Tugasnya adalah membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. Anggotanya mencapai 60.000 orang. D. Hizbullah.
Dalam istilah Jepangnya disebut Kaikyo Seinen Teishinti. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 15 Desember 1944 yang diketuai Kiai Haji Zainul Arifin. Tugas pokok Hizbullah adalah 1. Sebagai tentara cadangan dengan tugas melatih diri jasmani maupun rohani dengan segiat-giatnya, membantu tentara Dai Nippon, menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh, dan menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan Jepang. 2. Sebagai pemuda Islam dengan tugas menyiarkan agama Islam, memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama dan membela agama dan umat Islam Indonesia. 3. Yang selanjutnya adalah organisasi militer. Nah, untuk organisasi militer ada beberapa. Yang pertama ada Heiho. Nah, ini ada gambar Heiho. Nah, selanjutnya ada yang kedua PETA. Nah, untuk dua organisasi ini juga Ibu akan bahas di video. Silahkan kalian simak videonya, kalian dengarkan kapan berdirinya dan bagaimana organisasinya, bagaimana jalannya, pelatihan-pelatihan dari dua organisasi militer ini. Silahkan disimak dan umat videonya. Islam Indonesia. 3. Organisasi militer. A. Heiho. Heiho atau pasukan pembantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang. Syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho antara lain: 1. Umur 18 sampai 25 tahun. 2. Berbadan sehat. 3. Berkelakuan baik. Dan 4. Berpendidikan minimal sekolah dasar. Tujuan pembentukan Heiho adalah membantu tentara Jepang. Jumlah anggota Heiho mencapai sekitar 42.000 orang. B. PETA atau Pembela Tanah Air. Atas usulan Gatot Mangkoepradjo pada tanggal 3 Oktober 1943 secara resmi berdirilah PETA. Pelatih PETA adalah bagian intelijen Jepang yang disebut Tokubetsuhan. Dalam PETA sudah mengenal adanya jenjang kepangkatan. Anggota PETA ada sekitar 37.000 orang di Jawa dan sekitar 20.000 orang di Sumatera. Ketika kita udah bahas mengenai organisasi pada masa pendudukan Jepang, ada organisasi sosial kemasyarakatan tadi, ada 3A, 3A ya, Pelindung Asia, Cahaya Asia, kemudian Pemimpin Asia. Selanjutnya ada Putra, kemudian ada Miyai, ada Masyumi, ada Jauha Kokai, kemudian ada organisasi di bidang militer dan juga semi militer. Jadi dari beberapa organisasi yang telah Ibu jelaskan tadi, perlu diketahui bahwa kebijakan Jepang terhadap Indonesia itu pada prinsipnya diprioritaskan pada dua hal, yaitu yang pertama menghapus pengaruh bangsa Barat di kalangan rakyat Indonesia seperti bangsa Belanda, bangsa Inggris, bangsa Prancis ataupun Portugis, kemudian memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Pasifik Asia Timur Raya. Dimobilisasi, dilatih kita, difasilitaskan kita agar kita mampu dan siap untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Jadi ini dua hal prinsip yang dimiliki oleh bangsa Jepang datang ke Indonesia. Mungkin itu saja untuk materi kita ini mengenai organisasi bangsa Jepang di Indonesia. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ketika kita tatap muka ataupun bisa ditanyakan ketika kita online atau belajar daring di Telegram. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.